menjadi orang yang baik. Ini hati-hati ya, berbahaya ya. Kalau kita diajarkan menjadi orang yang baik, berbahaya itu nggak salah, nggak selalu hasilnya buruk. Tapi ketika kita sudah punya definisi, karena kita mengambil sebuah belief system, menurut Islam yang aku percaya begini, berarti yang baik adalah begini. Aku adalah orang baik. Berarti kalau udah ngomong aku adalah orang baik, yang tidak mengikuti itu tadi jadi orang buruk. Kalau Neng Ma'iyah, orang yang berbeda tidak dilihat sebagai orang buruk, orang yang berbeda, selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan orang melihat orang yang menurut dia tidak baik menjadi musuh. Yora. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa kita orang baik, kita sudah sedikit punya bibit musuh terhadap orang yang salah. Makanya naluri kita kalau neng ayat, wahai orang-orang yang kafir, kan mesti jangan seperti wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti orang-orang yang kafir. Selalu gitu tau imajinasinya. Nah, misalnya kowe nonton film mesti belone jagoane itu musuhe. Itu kan memang naluri kita untuk menjadi orang baik itu loh. Gak salah sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi setahu Kanjeng Nabi gak nyuruh kamu jadi orang baik, nyuruh jadi kamu orang bermanfaat, berniat. Semuanya tergantung sama niat. Kenapa? Karena niat itu di dalam diri kita. Kita gak bisa, kalau berbuat baik, kalau menjadi orang baik untuk orang lain itu tidak ada jaminan sama sekali. Iso kowe nglakoni apik karo wong, ya niatmu tok toh. Karena baik, buruk, beruntung, gak beruntung itu bisa diukur oleh waktu, bisa diukur oleh konteks. Ada cerita di Cina sedikit ya, menggok sedikit ana cerita nek salah saka Cina kowe. Untuk memperlihatkan bahwa baik, buruk, beruntung sama rugi itu bolak-baliknya cepat. Ada saudagar punya anak 3 laki-laki, gagah-gagah gede-gede. Tetangganya ngomong, wah beruntung kamu punya anak laki-laki, 3-tiganya gagah. Suatu hari 3-tiganya naik kuda, jatuh semua kakinya patah, pincang. Wah kamu ya kurang beruntung ya, punya anak 3 laki-laki gagah, pincang semua katanya. Gak lama seminggu kemudian ada perang, yang anak-anak mudanya diambil untuk jadi prajurit. Dia bilang, kamu beruntung ya, anak-anakmu pincang, jadi gak jadi prajurit, berangkat perang, gak jadi mati. Ketika menang perang, yang pulang perang bawa rampasan perang jadi sugih-sugih. Dia bilang, kamu gak beruntung ya, anakmu gak ikut perang, pulang gak jadi sugih. Betapa gampangnya bolak-balik itu, antara benar salah, baik buruk itu tadi loh. Jadi kalau kita ngomong baik tidak dengan pengalaman sendiri, kita ngomong baik buruk tidak dengan sebelum itu tak gini aja lah. Saya pengen mencoba membuat hipotesis, mengambil sebuah belief system yang kita semua membagi. Jadi kita semua pasti sama belief systemnya. Saya tanya sekarang, daripada ciptaan dunia yang segini besarnya, kamu tuh paling baik sama siapa menurutmu? Kamu paling baik sama siapa? Ora tau mikir ya? Kamu paling baik sama dirimu sendiri. Wes tak jamin. Kenapa? Kamu nyari orang lain sehari berapa kali? Orang lain rela, orang lain setiap hari gitu. Kamu dirimu sendiri tiap hari berapa kali? Oke. Ketika kamu sakit, kamu mencari obatnya. Ketika orang sakit, kamu nyari obatnya kan? Dan semua yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah yang terbaik pasti. Iya kan? Jadi, dan saya sambungin sama konsep yang lain lagi. Kalau kamu hidup di dunia, kan mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Kamu mengalami apa sih di dunia? Apa kamu bisa mengalami pohon? Kamu bisa mengalami langit? Kamu bisa mengalami gunung? Bisa mengalami burung yang terbang? Yang bisa kamu cuma mengalami kamu sendiri yang punya. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang kamu bisa alami hanyalah dirimu sendiri. Tak jamin, hanyalah dirimu sendiri, gak ada yang lain. Kamu ngelihat pohon, itu kamu gak ngalami jadi pohon. Ada cahaya ke pohon, mantul ke matamu, dikelompok ke karo retinane.
diolah karo otaknya, jadilah kamu image pohon. Apakah kamu mengalami pohon? Enggak, kamu mengalami dirimu sendiri. 100% kamu mengalami dirimu sendiri, enggak ada yang lain. Nah, ketika kita ngomong itu benar, itu salah dan segala macam, seto kamu nggak ngalami itu semua. Yang kamu alami itu satunya cuma dirimu sendiri. Jadi saya ngambil gini, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu, itu bukan pilihan perjalanan menuju Tuhan. Itu satu-satunya jalan menuju Tuhan. Karena kita tidak mengalami yang lain kecuali diri kita sendiri. Ngalami apa meneh toh Dewi selain diri kita sendiri. Dan kalau mau baik, kamu sudah punya sudah punya caranya, karena kamu tahu baik pada dirimu sendiri. Nyari Tuhan gak usah di sana. Kamu mengalami penciptaan setiap hari. Ora sah sing ampuh-ampuh lah. Ente mangan tempe dadi daging. Mangan kacang dadi daging. Apa mangan sego neng omah, apa njaluk kancamu, apa nyolong, tetep dadine awakmu dhewe. Itu kan proses penciptaan luar biasa dan ajaibnya luar biasa. Mangan apa wae dadi awakmu dhewe. Kamu dari kecil menjadi besar kan ngumpulin dari hal-hal yang di luar itu. Itu satu ngalami Tuhan ki rasa ruwet, maksudnya kemana-mana. Kamu mengalami diri sendiri dulu, mengalami diri sendiri. Dan gini, semua yang diajarkan agama itu sudah kamu lakukan sama dirimu sendiri. Jadilah baik sama orang lain. Kamu baik nggak sama dirimu sendiri? Sudah. Jadilah kamu ikhlas sama orang lain. Kamu ikhlas nggak sama dirimu sendiri? Ikhlas tuh. Kamu jangan memusuhi orang lain. Kowe mosok musuhi awakmu dhewe, ya ora toh? Jadi iki ngomong rada ekstrim ya. Sebenarnya konsep kasih sayang, konsep baik sama orang lain, harus bermanfaat, itu nggak perlu semuanya. Ngomong kasar ini, nggak perlu semuanya. Karena kamu sudah mengalami pada dirimu sendiri. Kalau kamu sudah melebarkan dirimu bahwa akunya bukan hanya ini, akunya adalah orang segini banyak, udah nggak butuh konsep itu. Ketika kamu menolong dirimu, mencebok dirimu sendiri, kamu punya bayangan gini nggak? Ini aku dapat pahala ini karena aku baik sama diriku sendiri. Butuh nggak ayat-ayat seperti itu? Ketika kamu mengobati luka di tanganmu, kamu butuh semua konsep itu enggak? Kenapa? Karena itu dirimu sendiri. Nyuwun sewu aku agak meloncat ini. Tauhid itu nanti endingnya kita jadi satu, bukan jadi dua. Sehebat-hebatnya manusia mencapai pemahaman, ketika masih ada kamu nggak akan ada tauhid. Karena masih ada aku dan masih ada bukan aku. Jadi kembali gitu tadi, semua pelajaran yang membuat jarak antara aku dan kamu itu akan menghasilkan perseteruan walaupun pada level yang berbeda. Jadi jangan dikira bahwa yang berlaku pada pelaku-pelaku bom bunuh diri itu tidak akan berlaku pada kita. Sangat, kita juga memperlakukan, kita juga berlaku akarnya seperti itu, walaupun ekspresinya bukan ngebom. Mungkin ekspresinya mengganggu lewat Twitter. Mungkin ekspresinya mengmisui sekuatu, dongake pincang ngono misalnya, orang sampai ngebom. Tapi itu kan akarnya sama. Karena aku baik, kamu buruk. Karena aku benar, kamu salah. Padahal kebenaran yang sejati seharusnya inklusif. Semua harus terlibat dalam kebenaran itu. Ketika ada yang tidak terlibat, dia tidak akan sejati. Jadi nek ana wis ngomong aku sing paling bener. Aku sing paling apik. Ngene iki jak janjane. Sing orang ini ki salah. Itu sudah menjadi akar dari perpisahan tersebut. Dan tidak ada kita bisa mencapai tauhid kemutlakan. Enggak ngomong satu. Kalau satu nanti ada dua. Tauhid mutlak, tidak ada selain. Diomongke we ra iso. Kenapa diomongke ra iso? Ketika kamu ngomong A, B-nya enggak kesebut. Ketika ngomong B, C-nya enggak kesebut. Padahal ketika Tuhan dia menyakup semuanya. Masa kowe ngomong A B C D E F G H I J tekan Z, kuwi sing ora kesebut isih luwih akeh meneh. Angka 1 tekan 1 juta urung kesebut tapi. Jadi kemutlakan itu bukan satu atau dua. Kemutlakan adalah mencakup semuanya, yang diomongkan aja nggak bisa.